Overview Indonesia, kebetulan Abjatel adalah core-nya penyelenggara jaringan. Jadi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia, kita sudah ada 102 perusahaan sekarang jadi member, dan Overview Indonesia, catatan juga bersama dengan teman-teman di Kominfo, kita sudah punya panjang kabel fiber optik, serat optik di darat, itu kurang lebih 800.000 kilometer. Jadi ini penuh dengan perjuangan. Indonesia dengan negara kepulauan cukup luar biasa ya, dan memang banyak tantangan-tantangan. Dan penetrasi kabel fiber optik di Indonesia kurang lebih 30%. Kalau kita ambil dari 514 kabupaten kota, itu mungkin pencapaian yang luar biasa juga, karena memang nggak gampang ya bangun backbone, karena kita butuh kehandalan jaringan itu semua. Berikut ada beberapa pesan-pesan refleksi yang mungkin kami sampaikan dari keluarga besar Abjatel, kenapa dan bagaimana yang mempengaruhi. Pertama, ada beberapa isu yang mungkin mempengaruhinya karena belum harmonisasi secara regulasi di negara kita ya. Ada beberapa overview, kurang lebih pertama adalah pemahaman tentang objek fiber optik itu merupakan barang milik negara atau barang milik daerah. Jadi ini sesuai dengan yang bagaimana kita sudah bahas bersama-sama di lintas kementerian, termasuk dari PPI, Pak Dirjen izin mungkin di bawah pita lebar saat ini ya, kurang lebih terkoordinasi. Sementara kita lihat dari Undang-Undang Nomor 2 itu sebenarnya harusnya dapat difasilitasi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dan terhadap ini perlu sinkronisasi antara pandangan teman-teman di pemerintah daerah sama pusat. Karena ini mendisrupsi kecepatan kita menggelar jaringan. Sehingga penggelaran jaringan kita itu nggak terlalu efektif sekarang dengan speednya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjadi catatannya, kalau dari peraturan Menteri Keuangannya ini perlu juga diskusi bersama, dan ini ada keberhasilan kemarin dari teman-teman Kominfo, faktor penyuai sewanya sudah 4-16%, tapi belum merubah dari peraturan Menteri Keuangan. Di peraturan Menteri Keuangan 115/2020, dan ini masih berproses, sementara sebagai cantolan dari pemerintah dalam negeri, itu Permendagri 19/2016 kita sudah harmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi belum diketok palu supaya dapat ofisial. Ini untuk memutus rantai bahwasanya kita satu persepsi. Intinya dari perubahan Permendagri 19/2016 ini adalah di pasal 127 ayat 1 dan 2 nantinya yang sudah kita harmonisasikan, kita mendorong Pemda Pemkot membangun sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Jadi jika membangun SJUT, Pemda Pemkot itu faktor penyusuaiannya 4-16%. Tapi kalau nggak bangun 0%. Poinnya itu. Sehingga akhirnya ini menjadi catatan kita supaya tidak biar pret jaringan telekomunikasi putus nyambung. Jadi lebih teratur, ada penataan dan mengurangi risiko terhadap kecelakaan bahkan kematian. Justru mungkin ini kita dorong menjadi satu catatan bersama supaya sinergi. Berikut juga kenapa penggelaran jaringan juga kita menjadi sedikit jadi konsen dalam hal penggelaran jaringan yang melintasi kereta api. Ini cukup mahal, jadi kita butuh kepastian penggelaran jaringan yang melintasi jaringan kereta api, dan ini masih dalam proses pembahasan karena kita punya kurang lebih 15 atau 18 DAOPS di Indonesia, dan ini perlu kepastian antara Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Kereta Api. So ini mungkin kenapa jaringan kita juga belum maksimum. Izin menyampaikan Pak Dirjen. Nah ini perlu sinergi yang sama antara semua stakeholder kepada kita supaya menjadi catatan ini lebih sinkron. Karena tanpa kita punya backbone yang handal, mungkin 5G mungkin nggak bisa kita support untuk connecting BTS to BTS. Bahkan yang tren sekarang bagaimana ground stationnya
satelit itu juga nggak bisa support karena based on topologi sepertinya masih pakai media kabel atau fiber optik.